Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas furudul wudu. Kita akan membahas fardu wudu dengan merujuk ke matan Safinatun Najah dan disertai dengan syarahnya yaitu Nailur Raja. Qala al-musannif, pengarang kitab berkata, Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, wath-thani ghuslul wajhi, wath-thalithu ghuslul yadaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib. Fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Kita akan membahas satu persatu dari fardu wudu ini. Yang akan kita bahas pertama kali adalah niat. Niat secara bahasa al-qasdu, keinginan ataupun kehendak untuk melakukan sesuatu secara mutlak. Jadi keinginan kita secara mutlak itu disebut dengan niat dalam bahasa. Jadi maksud dari secara mutlak di sini baik dia menyertai perbuatan yang ingin kita lakukan atau dia tidak menyertainya. Baik dia beriringan dengan awal dari perbuatan ataupun dia tidak beriringan. Jadi keinginan secara mutlak itu sudah dikatakan niat dalam bahasa. Akan tetapi dalam istilah syar'i, dalam fiqih, niat itu bukan hanya keinginan saja, bukan hanya kehendak saja, tetapi kehendak yang menyertai awal dari perbuatan kita. Makanya diartikan bahwasanya an-niyah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi keinginan, kehendak kita ingin melakukan sesuatu yang menyertai dengan perbuatannya, dengan sesuatu tadi. Maka kita ambil contoh bil mithal yattadihul maqal. Dengan permisalan kita akan mengetahui hakikat niat ini dengan baik. Kita katakan tadi bahwasanya niat dalam fikih itu adalah keinginan terhadap sesuatu yang beriringan dengan awal sesuatu tersebut. Maka dalam hal ini kita ambil contoh seperti wudu. Wudu itu merupakan ibadah. Dan di dalam wudu yang pertama kali kita lakukan itu adalah membasuh muka. Nah, ketika kita membasuh muka, disitulah niat kita hadirkan. Kenapa? Karena niat itu keinginan, yaitu keinginan kita untuk berwudu. Nah, keinginan kita itu harus menyertai awal wudu. Berarti ketika air mengenai muka, maka disitulah kita menghadirkan niat. Maka itulah yang dimaksud dengan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Keinginan, kehendak terhadap sesuatu yang menyertai, yang beriringan dengan sesuatu tersebut, dengan pengerjaan sesuatu tersebut. Maka ini adalah pengertian dari niat. Adapun tujuan dari niat itu untuk apa? Setidaknya ada 2 maksudun niyah. Jadi tujuan kita melakukan niat itu ada 2. Yang pertama, litamyiz bainal adah wal ibadah. Untuk membedakan mana sesuatu yang kebiasaan merupakan adah dan mana sesuatu yang merupakan ibadah. Karena terkadang ada suatu perkara, suatu perbuatan itu sama antara adah dengan ibadah. Dalam hal ini misalnya seperti duduk dalam masjid. Duduk di dalam masjid itu ada duduk biasa. Duduk biasa di sini ya seperti kita istirahat. Tetapi ada duduk ibadah yaitu yang kita namakan dengan i'tikaf. Nah, yang membedakan 2 perkara ini apa? Niat. Ketika seseorang berniat untuk i'tikaf, maka di situ pahala didapatkan. Akan tetapi ketika dia tidak berniat,
maka dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Maka itu adalah tujuan pertama dari niat, yaitu untuk membedakan mana sesuatu yang merupakan adah dan mana sesuatu yang dikatakan ibadah. Adapun yang kedua itu adalah litamyiz baina rutabil ibadat. Jadi untuk membedakan derajat antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dalam hal ini seperti misalkan sholat subuh. Dia sama-sama 2 rakaat, akan tetapi yang membedakan mana sunnah, mana wajib itu adalah niat. Maka ini adalah pengertian dan juga tujuan dari niat. Adapun kaifiyah, cara kita berniat, khususnya dalam wudu, karena kita sedang membahas furudul wudu, maka di sini kita membagi kepada 2 keadaan. Ada orang yang hadasnya itu terus-menerus, dan ada orang yang hadasnya itu tidak terus-menerus. Orang yang hadasnya terus-menerus seperti orang yang terkena penyakit salisul baul misalkan, yang airnya menetes terus. Maka ini adalah orang yang hadasnya terus-menerus. Kemudian ada yang dia hadasnya tidak terus-menerus. Maka ini kita sebut sebagai orang yang salim, orang yang sehat. Maka 2 keadaan ini itu memiliki cara niat yang berbeda. Kalau misalkan orangnya itu salim, orang yang sehat, yang hadasnya tidak terus-menerus, maka untuk niatnya dia bisa berniat untuk raf'ul hadatsil asghar. Jadi dia berniat untuk mengangkat hadas kecil. Misalkan dia hadirkan di dalam hatinya nawaitu raf'al hadatsil asghar. Jadi saya berniat, jadi ketika air sudah mengenai muka, maka disitulah dia menghadirkan niat untuk mengangkat hadas kecil. Maka ini adalah cara niat yang pertama, yaitu raf'u al-hadatsil asghar. Kemudian bisa juga dia berniat untuk thaharah lis-shalah. Jadi dia niat bersuci untuk sholat. Misalkan ketika air mengenai mukanya, dia berniat dalam hati, dia hadirkan dalam hatinya nawaitu thaharata lis-shalah. Saya berniat bersuci untuk sholat. Atau dia bisa nawaitu fardal wudu. Dan bisa juga nawaitul wudu. Maka ini ada 4 cara kaifiyatun niyah di dalam wudu bagi orang yang salim, bagi orang yang hadasnya tidak terus-menerus. Sedangkan untuk yang hadasnya daim, hadasnya terus-menerus seperti orang yang salisul baul, maka dia tidak bisa berniat dengan niat yang kita sebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengangkat hadas. Karena hadasnya berlaku terus-menerus. Ketika dia berniat untuk mengangkat hadas, hadasnya tidak terangkat. Maka cara niat bagi orang yang hadasnya daim, hadasnya terus-menerus, itu dengan niat istibahah. Jadi niat istibahatus shalah. Jadi nawaitu istibahatus shalah. Saya berniat agar diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Jadi tidak bisa dia berniat mengangkat hadas kecil karena hadasnya tidak akan terangkat. Maka ini adalah fardu pertama di dalam wudu, yaitu niat. Kita ulangi bahwasanya niat itu adalah keinginan melakukan sesuatu yang menyertai, yang beriringan dengan awal sesuatu tadi. Namun perlu kita catat di sini yang terakhir, poin terakhir, yaitu mahallun niyyah, tempat niat. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Jadi yang fardu, yang merupakan fardu wudu itu adalah apa yang kita hadirkan di dalam hati. Namun terkadang kita melafadzkan, yang kita lafazkan itu bukan hakikat niat. Akan tetapi apakah boleh? Boleh. Bahkan ulama mengatakan yustahabbu ayyatalaffadha bin niyyah. Jadi dianjurkan kita untuk melafazkan niat. Tujuannya adalah agar lisan kita bisa membantu hati untuk menghadirkan apa yang ingin kita lakukan. Jadi ada yang kita sebut dengan talaffuz bin niyah, melafazkan niat, dan ada niat. Talaffuz bin niyah itu sunnah, dan an-niyah itu sendiri adalah fardu, dan itu
wajib. Maka kita sudah selesai membahas tentang fardu wudhu yang pertama.